Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel ini bersama saya Ahmad Awas dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, kelas PTNA dengan NIM 230306017 Universitas Sumatera Utara. Dan pada video ini merupakan lanjutan dari video dasar manajemen peternakan, di mana saya akan memaparkan kesimpulan dan pendapat saya tentang penerapan fungsi manajemen pada peternakan NS Farm ini. Oke, selanjutnya simak saja berikut ini. Nah, kita akan membahas satu persatu. Jadi fungsi manajemen yang 5 itu ada planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, pengampu personalia atau staffing, pengarahan atau directing, dan juga pengawasan. Nah, jadi berhubung video original itu durasinya sangat panjang, jadi saya akan breakdown aja ini tentang jawaban-jawaban dari pertanyaan yang saya lontarkan kepada Pak Nesa. Nah, yang pertama mari kita bahas tentang planning. Sembari kita membahas segmen ini, saya juga akan membreakdown juga informasi seputar dari NS Farm ini. Jadi di NS Farm ini dimiliki oleh keluarga Pak Nasa. Dan Pak Nesa ini selaku penanggung jawab dan juga pengurus dari peternakan keluarganya saat ini. Lalu di peternakan tersebut mereka berternak kambing, domba, dan sapi. Sapi sebagai sapi daging atau sapi potong, kambing sebagai kambing ternak perah, dan juga domba sebagai ternak dui fungsi. Kalau untuk sapi itu ada sapi simental, limosin, dan juga Brahman. Dan juga untuk kambing ada kambing jenis Etawa, Nubia, Alpin, dan juga Sanen. Kalau dalam pakan itu mereka memberikan berupa hijauan dan juga beberapa konsentrat. Hijauan itu seperti rumput-rumput rumput gajah, rumput-rumput yang didapat dari lapangan. Nah, jadi dari pengakuan Pak Nesa, mereka itu mendapat pakan itu apa adanya. Mereka mencari di lapangan, dan juga mereka ada juga menanamnya juga di lahannya untuk jaga-jaga. Tetapi mereka itu tidak secara spesifik mendapatkannya dari mana. Mereka mendapatkan dari berbagai sumber, seperti bila itu di lahan orang, mereka meminta izin terhadap pemilik lahan untuk memanen rumput, atau mereka memesan dari pemasok yang mengantar rumput tersebut, atau juga jika mereka merasa kekurangan maka mereka akan menanam sendiri. Lalu untuk konsentrat juga selain hijauan itu mereka juga memakai seperti bungkil kelapa, ampas tahu, ampas kedelai, dan juga lain-lain. Lalu dalam pemberian makan itu Pak Nesa juga mengaku memberi makan sebanyak 3 kali dalam sehari. Kalau soal bibit itu sama seperti yang dipaparkan sebelumnya, semuanya bervariasi. Bibitnya itu bisa didapat dari mitra atau dari lapangan. Jadi tidak ada spesifikasi terkhusus mengenai pembelian pakan, pembelian bibit, pembelian obat, dan juga penjualan. Jadi semuanya bervariasi. Ini seperti lebih memanfaatkan apa yang ada gitu. Jadi kalau yang berproduksi sekian, maka sekianlah yang dijual. Kalau pakan atau barang tersedia sekian, sekianlah yang dibeli. Tidak ada memiliki target atau patokan tertentu. Nah, jadi Pak Nesa juga mengaku bahwa di peternakan tersebut ada masa-masanya di mana banyak pekerja PKL yang datang, banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang mengadakan penelitian, dan juga dosen-dosen yang mengadakan penelitian di peternakannya. Jadi Pak Nesa juga mengaku kalau soal pakan itu beliau tidak begitu mengerti konsentrasi atau persentase dari nutrisi dari pakannya. Beliau mengaku mereka hanya melihat dari sisi bobotnya, jenisnya, tetapi ke dalam hal yang dilihat secara lebih ilmiah, seperti kandungan dan juga sumbernya itu beliau itu masih kekurangan tenaga pikiran. Itu untuk perencanaan. Jadi semuanya itu bervariasi, tidak memiliki spesifikasi tertentu, baik itu dari jenis pakan, bobot ternak,
produksi ternak, lalu seperti obat-obatan juga. Jadi itu konsepnya sudah baik karena seperti memanfaatkan segala sesuatu, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki saat itu dan dimanfaatkan untuk mencapai potensi dan hasil yang semaksimal mungkin. Tetapi kalau menurut saya ini lebih baik mungkin jika terdapat spesifikasi yang lebih jelas tentang output dan juga inputnya. Karena dalam beberapa peternakan yang saya kunjungi sebelumnya, beberapa itu memiliki rumpun frekuensi pakan, bobot, dan juga hasil produksi yang rata-rata tiap variabel atau tiap ternaknya itu serupa jumlahnya. Lalu kalau organizing itu para pekerjanya itu tidak memiliki hierarki dan berhubung juga hanya 3 orang, jadi semuanya itu fleksibel. Semuanya bisa memberi makan, bisa mengurus ternak, bisa membersihkan kandang, bisa memberi obat. Jadi tidak ada memiliki pos atau stasiunnya sendiri. Lalu kalau untuk staffing, Pak Nesa mengaku bila beliau membutuhkan para pekerja maka disuruhlah ia merekrut. Jadi perekrutan ini tidak perlu memiliki kriteria khusus. Syaratnya itu hanyalah mau bekerja, semangat bekerja, dan tidak malas. Jadi sebelum direkrut itu diberi pelatihan dulu. Jadi biar anggota baru itu tahu apa yang harus dilakukannya nanti setelah sudah bekerja. Lalu untuk pengarahan, jadi dalam jam kerjanya itu biasanya dari jam 6:30 itu sudah mulai bersiap-siap, jam 9 sudah buka, dan jam 5, jam 6 atau sampai jam 7 malam itu sudah tutup. Tetapi Pak Nesa juga bilang terdapat juga momen di mana para pekerja itu harus ditarik walaupun sudah di luar jam kerja karena beberapa kondisi urgent atau spontan seperti kambing melahirkan, kambing sakit, atau kandang rubuh dan juga sebagainya. Lah, jadi dalam pengarahan ini Pak Nesa itu juga selain memberikan edukasi, dia mengaku bahwa dari ternak ini sebagai jalur dia untuk berdakwah. Jadi selain memberikan motivasi dan juga pengarahan, beliau juga sering memberikan nasihat-nasihat lah kepada para pekerjanya untuk tetap bersemangat dan juga untuk rajin bekerja. Lalu untuk bagian pengawasan, jadi Pak Nesa itu dia beberapa hari tertentu atau mungkin tiap hari dia bakal datang untuk memeriksa keadaan atau update tertentu dari kinerja peternakannya. Jadi ada kalanya mungkin jika beberapa pekerja membuat kesalahan atau sesuatu yang tidak diinginkan, maka beliau tuh seperti memberikan sistem 3 kali peringatan. Jadi jika peringatan sudah lebih dari peringatan ketiga itu biasanya bakal dikasih punishment atau mungkin langsung di kick atau dipecat gitu. Oke, overall sebenarnya ini sistem yang dipakai ini sudah bagus sih menurut saya. Dan juga itu terbukti juga karena saat saya datang berkunjung itu pekerjaannya tuh sangat rapi dan juga peternakannya itu sangat bersih. Meskipun mereka tidak ahli dalam suatu bidang tertentu, tetapi hasil dari pekerjaannya itu benar-benar memuaskan. Ya kalau soal saran saya, mungkin Bapak bisa merekrut tenaga pikiran yang mengerti tentang ilmu sains atau peternakan untuk membantunya dalam meneliti atau melihat perkembangan dari produksi ternaknya. Kalau soal para pekerja seperti staffing organizing, mungkin akan lebih baik jika perekrutan itu dilihat dari kompetensi calon pekerjanya juga. Dan untuk pengawasan sepertinya sudah bagus sih karena sistemnya itu peringatan, dan juga ini terbukti cukup efektif karena pekerjaan yang dilakukan pekerjanya itu sangat disiplin. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan.
mengenai tugas saya kali ini dan juga apa pendapat dan dari pandangan saya tentang manajemen yang dilakukan oleh NS Farm. Mungkin banyak juga kekurangan, kesalahan dan kekeliruan dalam video ini. Tapi kritik dan saran saya terima. Saya berharap semoga video dalam 2 part ini bisa memberikan ilmu, manfaat dan juga wawasan terhadap penonton nanti, dan juga saya berharap ini juga bisa dapat jadi manfaat dan pelajaran bagi saya sendiri juga. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari ujung kandang.